Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Sri Nurhayati SPD, guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Biren, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh, sekaligus mahasiswa PPG di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang mikro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya anak-anak ibu semuanya ini? Baik. Alhamdulillah, ibu dalam keadaan sehat. Nah, sebelumnya ibu mau ucapkan terima kasih karena anak-anak ibu sudah bersedia mengikuti kegiatan bimbingan klasikal secara daring pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, ibu minta tolong si Agung dulu. Ayo Agung, pimpin doanya Agung. Sebelum kita melakukan kegiatan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Dimulai. Berdoa. Terima kasih Agung yang sudah memimpin doa. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita akan melakukan namanya ice breaking ya nak ya, untuk memulihkan, merefreshkan kembali pikiran kita. Jadi kita nggak jenuh. Oke, ice breaking kita pada hari ini judulnya adalah Kemana Fokusmu? Ya.
Ice breathing kita adalah kemana fokusmu. Ibu mau anak-anak ibu di sini fokus. Jadi kita melakukan ice breathing ini. Oke, silakan perhatikan gambar yang ada di layar. perhatikan dengan seksama. Perhatikan dengan seksama. Hanya adalah ada berapa jumlah buku yang ada di dalam gambar. Ayo, siapa yang bisa Menjawab angkat tangannya? Ayo. Siapa yang udah fokus ya? Coba ibu mau tanya si Gibran. Berapa menurut Gibran jawabannya? A, B, C atau D? B. B menurut Gibran. B. Oke, terima kasih Gibran jawabannya. Menurut Ulia. Coba Ulia, berapa? Jawabannya B, 4. Jawabannya B. Buku yang ada pada gambar yaitu 3 di jendela dan 1 yang dibaca. Berarti jawabannya benar, 4. Alhamdulillah anak ibu udah fokus. Dengan seksama lagi. Sudah? Kita lihat pertanyaannya. Apa Warna bantal yang berada di atas sofa? Ya Bu, saya. Yuk Agung, apa Agung? A, kuning dan merah. Oke, yang lain? Kuning dan pink, Bu. Siapa? Gibran, kuning dan pink. Ayo, mana si Cencen? Cen, Berapa jawabannya Cen? C Bu, kuning dan pink. Kuning dan biru. Oke, kita lihat jawabannya. Apa jawabannya? Kuning dan pink. Siapa yang benar? Siapa yang benar tadi? Sama Cen ya. Tadi benar ya? Oke. Ya. Kita sudah ice breaking, sudah sebagian udah fokus ya. Pelajaran kita hari ini bertemakan bijak pakai HP yuk. Nah, sekarang kita kan sudah merdeka belajar ya. Kurikulum di sekolah kita itu sudah merdeka belajar. Dan kita sudah diperbolehkan membawa HP ke sekolah. Iya kan? Nah, jadi anak-anak ibu udah bijak apa enggak ya pakai HP-nya? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah satu, peserta didik dapat menganalisis fenomena penggunaan HP dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kecanduan menggunakan HP. Yang ketiga, peserta didik dapat mengklasifikasikan dampak positif dan negatif dari penggunaan HP. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat merencanakan langkah penggunaan HP yang tidak bijak. Tadi tujuan pembelajaran kita. Sekarang tugas dan tanggung jawab dari peserta didik selama mengikuti pembelajaran daring ini. Jadi tugas dari anak-anak ibu selama mengikuti pembelajaran ini, yang pertama, diharapkan siswa-siswi dapat fokus mengikuti pembelajaran secara daring. Yang kedua, siswa-siswi aktif dalam pembelajaran baik kelompok ataupun individu. Yang ketiga, mengerjakan lembar kerja siswa atau LKPD pada aplikasi Google Form. Nah, tadi Ibu sudah mengatakan kalau sekolah kita kan sudah diperbolehkan membawa HP ya oleh kepala sekolah kita karena HP itu sudah sejalan dengan kurikulum Merdeka Belajar kita. Mau tanya, coba siapa yang mau menceritakan pengalaman anak-anak Ibu selama menggunakan HP di dalam pembelajaran? Ayo, siapa yang mau menceritakan pengalamannya? Sabrina. Ayo Sabrina. Coba ceritakan pengalaman Sabrina. Teman saya kalau bawa HP ke sekolah lebih mudah belajar. Terus kalau ada mapel yang nggak kita ngerti, kita bisa langsung cari di Google.
berarti pengalamannya positif ya nak ya. Iya. HP itu membantu kamu. Siapa? Raisya. Coba Raisa. Di saat guru sedang terangkan, siswa-siswi diam-diam memainkan HP. Itu pengalaman siapa itu? Pengalaman Raisa. Raisa pernah nggak berbuat seperti itu? Enggak, Bu. Oh, nggak pernah. Jadi nggak pernah. Jadi itu pengalaman siapa? Raisa lihat kawan ya berarti ya kayak gitu ya. Berarti ada sebagian kawan yang ketika gurunya menurunkan dia memainkan HP ya Raisa ya. Iya, Bu. Oke. Berarti itu pengalaman yang negatif. Kung. Menggunakan HP saat pelajaran sedang berlangsung. Saat istirahat bermain game bersama teman dan mencari jawaban. Diam. berarti ada anak-anak ibu yang mencari jawaban secara diam-diam. Terus ketika istirahat bukan bermain sama kawan tapi sibuk dengan HP-nya. Ada yang seperti itu nak ya? Oke. Ibu mau menampilkan video. Nah, Ibu harapkan anak-anak ibu dapat memperhatikannya dengan seksama. Ayo perhatikan sama-sama videonya ya. Perhatikan videonya. Udah. Oke, sekarang Ibu Sekarang ikuti videonya dan apa yang terjadi? Dara, apa yang kamu amati dari video tadi, Dara? Tentang orang yang memakai HP pada saat jam pelajaran. Dari video tadi kita kan mengamati bahwa ada seorang anak yang awalnya diajak untuk kerja kelompok ya kan? Setelah itu ternyata mana yang lebih banyak dikerjakan, bekerja kelompok atau mengerjakan yang lainnya?
Mengerjakan yang lainnya, Bu. Iya, mengerjakan yang lain. Iya, mengerjakan yang lainnya. Seperti apa tadi yang dia kerjakan itu? Apa yang dia kerjakan di situ? Membalas chat temannya, Bu. Ya, balas chat temannya. Ya, balas chat Terus, temannya. Terus? Main iya, bermain game. Iya, bermain game. Nah, Nah, setelah melihat tayangan setelah melihat tayangan video tadi, siapa yang pernah berbuat seperti itu? Dari anak-anak ibu semuanya ini, yuk siapa yang pernah berbuat seperti itu? Awalnya pegang handphone itu untuk belajar, tapi yang dibuka pertamanya awalnya pembelajaran, tapi setelah itu berubah menjadi buka game, buka TikTok, butuh foto, atau lihat-lihat siapa? Ayo siapa yang pernah seperti itu? Jadi ketika kita menggunakan HP awalnya untuk pembelajaran, tapi karena tergoda dengan yang lain, tergoda dengan TikTok, tergoda dengan Instagram, ya yang dibuka malah lebih banyak membuka Instagram, TikTok, dan lainnya ya kan? Apa yang menyebabkan kenapa anak-anak ibu itu lebih terpengaruh di TikTok, Instagram, dan lain-lain? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa Apa faktor-faktor penyebabnya? Siapa? Aura. Siapa? Aura. Ayo Aura, apa jawab? Kenapa Aura menurut Aura? karena media sosial lebih menarik. Jadi menurut Aura media sosial itu lebih menarik, ya kan? Ya. Lalu siapa lagi? Tiga orang ibu minta pendapatnya. Menurut Ulia. Menurut saya masuk uang dari game. Jadi menurut Ulia kalau dari game itu bisa menghasilkan uang ya nak ya? Oke. Iya. Satu lagi siapa? Yuk Gibran. Mencari sensasi, Bu. Untuk mencari sensasi ya kan nak? Kita akan membagi anak-anak ibu ke dalam 2 kelompok. yaitu Ya, anak ibu membagian kelompoknya? nampak nak? Oke. Nampak nak? Nah, apa Bu tugas kelompoknya? Tugas kelompoknya adalah tiap kelompok mendeteksi dampak positif dan negatif. Jadi, kelompok pro mencari dampak positif dari HP. Kelompok kontra mencari dampak negatif dari penggunaan HP. Bisa, nak? Bisa, Bu. Ibu kasih waktu berapa ya? 20 menit. Ibu kasih waktu 20 menit. Ayo silahkan diskusikan tugasnya masing-masing. Kelompoknya tadi udah tahu kan? Ini kelompoknya. Nah, kalian bisa diskusi melalui WA group. Kita di Telegram ya. Bisa diskusi melalui Telegram. Yang sudah dapat jawabannya dituliskan di Telegram. Nanti Ibu sharekan dari sini. Bisa anak-anak Ibu? Oke, silahkan bekerja. Jawabannya bisa di share di Telegram. Yuk anak-anak Ibu silahkan diskusi di Telegramnya. Yang udah ada jawabannya dituliskan di Telegramnya. Oke, di sini ada si Sabrina yang udah menjawab. Sabrina tadi kelompok positif atau negatif nak? Kelompok pro kontra. Sabrina kelompok kontra, Bu. Kontra berarti
mencari dampak negatif ya. Di sini Sabrina mengatakan dampak negatif dari penggunaan HP membuat malas belajar, Bu. Oke. Ini ada jawaban si Hafiz. Kelompok kontra. Kelompok Menggunakan kontra. HP untuk mencari jawaban di internet saat melakukan ujian. Gunakan HP untuk mencari ujian. Oh iya, itu negatif juga nih ya. Terus si Ara. Ini siapa nak? Ara ini siapa nak? Si Dara ya? Atau Aura? Dara atau Aura? Aura. Oh ya Aura. jawaban. Oh ya jawaban Aura kelompok kontra. HP menyebabkan kurang bersosialisasi terhadap lingkungan. Oke, bagus. Ini kelompok kontra semua. Ini kelompok kontra semua nih. Kelompok pro mana? Ini kelompok pro di bawah. Oke, ini kelompok pro di bawah ya. Kelompok kontra menurut si Gibran. Konsentrasi belajar bisa menurun karena siswa lebih menyukai mendengar daripada belajar. Oke. Ini Ratu, kelompok pro Ratu ya. Kata Ratu dapat membantu mencari informasi terkait yang diajarkan guru dan juga sebagai alat komunikasi untuk melacak keberadaan siswa oleh orang tua. Oke, good. Siapa lagi nih? Si Dara. Siapa lagi nih? Si Dara jawabannya gampang mencari jawaban tentang pembelajaran seperti di Google, YouTube, Ruang Guru dan lain-lain. Rizka dari kelompok kontra yaitu mengganggu kesehatan. Ya, kalau lama-lama main HP matanya bisa terganggu ya. Menurut si Ulia dapat menambah ilmu dan pengetahuan. Si Cencen HP bermanfaat untuk pembelajaran online, Bu. Oke. Ini udah semua ya. Berarti ini jawaban dari anak-anak Ibu semuanya. Cukup bagus. Jadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing ya di grup kita. Nah, ini tadi dampak dan anak-anak Ibu sudah dapat mengklasifikasikan dampak positif dan negatif dari penggunaan HP. Sekarang lakukan identifikasi faktor-faktor, mendeteksi dampak positif dan negatif. Mari kita sama-sama merencanakan pencegahan penggunaan HP yang tidak bijak. Nah, ayo siapa yang bisa? Rencana pencegahan. Siapa ini? Oke, Dara. Yuk, Dara. Mematikan HP saat jam pelajaran. Oke, jadi pencegahan menurut Dara yaitu mematikan HP pada saat jam pembelajaran ya, Dara ya? Ya, Bu. Bagus. Siapa lagi nih yang angkat tangan? Oke, ada si Hafiz. Ada si Hafiz ini. Bisa mengatur waktu, Bu. Kapan main HP, kapan belajarnya. Oke, berarti Hafiz kedepannya nanti harus bisa mengatur waktu ya, Nak ya. Kapan waktu main HP dan kapan waktu untuk belajar. Oke, bagus Hafiz. Yang lain? Siapa lagi? Oke, si Gibran. Silahkan Gibran. Menolak kalau teman minta buka situs porno, Bu. Berarti Gibran harus berani ya. Kalau misalnya ada kawan yang mau minta buka situs porno, harus berani katakan tidak. Oke, Gibran? Ya, yang lain. Yang lain siapa lagi? Siapa? Oke, ada Ratu di sini yang angkat tangan. Silakan Ratu. Menggunakan HP untuk hal-hal yang penting saja, Bu. Berarti Ratu kedepannya menggunakan HP itu untuk hal-hal yang penting-penting aja ya, Ratu ya. Oke, good. Good. Siapa satu lagi? Habis? Ada yang lain? Oke, ada si Raisa. Silahkan Raisa. Lebih banyak download aplikasi pembelajaran
dari download TikTok dan game, Bu. Oke, iya betul tuh. Berarti mulai sekarang HP-nya itu lebih banyak isinya aplikasi pembelajaran seperti Ruang Guru, terus untuk edit-edit video, atau kalau kita untuk membuat poster itu Canva ya. Itu berarti di HP-nya sekarang harus lebih penuh aplikasi pembelajaran. Ibu, ada video satu lagi. Oke, silakan perhatikan videonya dengan seksama, video kedua kita. Oke, sekarang kita sampai kepada tahap kesimpulan. Nah, dari pembelajaran kita semua ini, dari pembelajaran kita semua yang sudah kita laksanakan dari awal tadi, sudah kita sama-sama merencanakan pencegahan penggunaan HP yang tidak bijak. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Dua orang aja, Ibu. Dua orang aja, Ibu. Ibu minta dua orang yang Ibu minta dua orang yang bisa. Sabrina, silakan. Oke, Sabrina, silahkan Sabrina. Saya yaitu siswa diperbolehkan untuk membawa ponsel ke sekolah dan digunakan sebaik-baiknya.
ketika proses mengajar dan belajar, ponsel siswa dapat dikumpulkan kepada guru yang sedang mengajar dan dikalikan setelah jam guru yang mengajar sudah habis. Oke, berarti kesimpulan si Sabrina itu ketika jam pembelajaran handphone itu disimpan ya nak ya, disimpan ke guru. Nanti pada saat habis jam pembelajaran atau membutuhkan handphone bisa diambil dari guru ya nak ya, seperti itu ya nak ya. Ya, Bu. Oke, satu lagi siapa? Oke, Dara. Penggunaan gadget ada yang positif dan juga negatif. Positifnya adalah mendapat ilmu, pengetahuan dengan menghubungkan komunikasi. Sedangkan negatif adalah banyak anak-anak atau siswa-siswa yang tidak berkonsentrasi dalam belajar. Berdasarkan kelihatan tadi, maka kesimpulannya ada keuntungan dan juga ada kekurangan. Oke, berarti menurut Dara, handphone itu mempunyai dua dampak positif dan negatif ya nak ya. Nah, sekarang kembali lagi ke anak-anak ibu. Apakah anak-anak ibu bisa menggunakan handphone dengan hal-hal yang positif atau dengan hal yang negatif? Oke. Nah, sekarang kita masuk pada ke tahap tugas mandiri. Nah, tadi kita sudah membuat kesimpulan dan udah dua siswa yang membuat kesimpulan. Sekarang seperti awal tadi, tugas anak-anak ibu adalah mengerjakan namanya LKPD. Di sini nanti linknya akan ibu share melalui grup Telegram kita ya. Anak ibu silahkan mengerjakan. Bu, kayak mana LKPD-nya? Nah, seperti ini nak. Nah, nampak pada saat membuka link tadi di lembar pertama anak-anak ibu akan mendapatkan halaman seperti nomor 1. Ya kan? Nah, yang anak ibu kerjakan apa? Klik next. Dan kemudian setelah klik next nanti akan muncul halaman 2. Di halaman 2 itu ditanda nomor 2. Nah, jadi LKPD di bawah ini sama sekali tidak mempengaruhi nilai apapun. Nah, ini hanya untuk evaluasi kita. Di halaman kedua nanti kamu akan mengisi ada nama dan kelas. Setelah kamu isi nama dan kelas, nanti kamu akan mendapatkan di halaman ketiga itu beberapa buah pertanyaan. Silahkan dijawab menurut anak-anak ibu. Setelah selesai menjawabnya, lalu anak-anak ibu silahkan tekan yang namanya submit. Atau kalau misalnya handphonenya pengaturan bahasa Indonesia, berarti tekan kirim. Paham anak-anak ibu? Paham. Telegram ya nak ya. Oke, sudah selesai pembelajaran kita. Ibu minta tolong lagi kepada si Agung untuk memimpin doa penutup. Silahkan Agung pimpin doa penutupnya nak. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya. Dan jangan lupa nanti mengerjakan LKPD-nya yang ibu share di grup ya, di grup Telegram kita. Ibu ingin sebagai bukti dari mengambil foto. Silahkan buka semua kameranya, atur posisinya. Untuk bukti pembelajaran kita. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ibu ucapkan kepada anak-anak ibu
semuanya yang sudah mengikuti kegiatan ini. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.